warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi dengan NIM 2104010033, EKIS 3B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pelopo. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai masalah ekonomi makro yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang. Ada beberapa masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, namun di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, permasalahan apa saja itu? Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup pesat, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi dan impor. Tingkat impor di Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian renta. Sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga yaitu daya beli stagnan. Umumnya, masalah ini dipenuhi dengan pendapatan harga barang dan jasa. Hingga seberapa yang dikonsumsi belakangan ini hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut mengalami inflasi yang disebabkan oleh COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga turut memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia, begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif tetap, sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Yang keempat yaitu rendahnya daya saing. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini mempengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Yang keempat yaitu ketidaksiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri yakni Internet of Things atau IoT dan mitigasi tenaga kerja juga memengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Yang kelima yaitu inkonsistensi kebijakan subsidi energi. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan pihak mana yang berhak menerima subsidi. Yang kelima yaitu rendahnya kinerja pajak. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang keenam yaitu permasalahan alokasi dana desa. Alokasi dana desa terus meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.